untuk membuat kelas kita aktif dan interaktif, pastinya kita butuh media atau alat ya. Jadi media pembelajaran interaktif itu banyak sekali yang bisa kita gunakan Bapak Ibu, seperti video, gambar, PowerPoint yang full power, atau nanti akan Bapak Ibu bahas di pertemuan selanjutnya itu tentang PowerPoint yang pakai class point. Kemudian ada game, ada kuis, dan lain-lain. Jadi media ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai alat untuk memicu atau merangsang rasa ingin tahu siswa itu keluar. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat tadi, kalau video mungkin kurang menarik, maka kita harus pakai kombinasi, ada video, ada gambar, ada game misalnya seperti itu. Sehingga kelas kita memang benar-benar aktif, jadi seperti itu ya. Misalnya seorang guru menjelaskan tentang stratifikasi sosial, jadi kita bisa memantik mereka menggunakan video terkait tentang stratifikasi sosial. Dengan cara ini diharapkan siswanya bisa bertanya, oh apa sih kenapa ada strata seperti ini, ada pembagian-pembagian seperti ini, atau misalnya bagaimana untuk supaya terjadi hubungan yang baik dan lain sebagainya. Oke, itu dia. Jadi banyak sekali media-media pembelajaran interaktif yang bisa Bapak Ibu gunakan. Pada dasarnya penggunaan media pembelajaran yang dilakukan guru, yang kita lakukan itu bertujuan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswanya. Apapun media yang kita lakukan, pastinya yang baik yang kita pergunakan. Jadi yang baik itu belum tentu yang harus yang canggih Bapak Ibu, tapi yang baik itu adalah yang sesuai dengan karakteristik kita, yang cocok dengan siswanya kita, bagaimana gaya belajar mereka, bagaimana kita manage media pembelajaran yang kita buat, itu akan berpengaruh Bapak Ibu. Belum tentu cara yang kita lakukan di sekolah kita dengan cara yang dilakukan di sekolah lain itu akan sama hasilnya. Tapi yang penting Bapak Ibu ingat adalah pemilihan media pembelajaran itu kita mudah menggunakannya, siswa suka dengan media yang kita sediakan. Itu yang akan meningkatkan kualitas belajar mengajar kita di kelas. Oke ya? Jadi ada beberapa alasan mengapa kita harus menggunakan media pembelajaran interaktif. Yang pertama, kita bisa menyeragamkan materi pembelajaran kepada seluruh siswa. Kemudian yang kedua, membuat proses pembelajaran itu akan lebih menarik. Yang ketiga, membuat proses pembelajaran itu lebih jelas dan interaktif. Dengan menghemat waktu dan tenaga, dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik dari segi waktu dan tempatnya pastinya praktis ya. Kemudian mampu menumbuhkan sikap positif siswa terhadap pembelajaran. Itu dia alasan-alasan kita memilih media pembelajaran. Kemudian media pembelajaran yang bisa Bapak Ibu buat bisa menggunakan perangkat komputer ya. Bisa kita gunakan untuk memutar film, video, apalagi yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Bisa juga menggunakan software pembelajaran ya. Misalnya dengan gadget atau smartphone yang Bapak Ibu kuasai, atau menggunakan website edukasi. Jadi bagaimana sih karakteristik pembelajaran interaktif? Yang pertama itu keterlibatan aktif. Jadi seluruh komponen kelas atau komponen belajar harus aktif, baik siswa maupun gurunya. Jadi kelas itu dikatakan interaktif jika ada keterlibatan langsung antara seluruh komponen yang ada di kelas itu. Siswa dengan siswa berinteraksi, siswa dengan guru berinteraksi, guru dengan siswa berinteraksi, dan siswa dengan sumber belajarnya juga akan berinteraksi. Kemudian ada variasi pembelajaran tadi, ya. Kelas yang interaktif harus banyak sekali metode pembelajaran yang bisa kita buat, ya. Bisa dikatakan jika metode belajar yang kita gunakan itu tidak monoton, ya. Bisa saja kita menggunakan metode A, besok menggunakan metode B, kemudian media pembelajarannya juga harus bervariasi, ya. Ini sehingga apa? Sehingga siswanya tidak bosan.
Nah, jadi mungkin hari ini menggunakan ice breaking, mungkin pertemuan selanjutnya akan menggunakan kuis dan lain-lain. Jadi pembelajaran interaktif ini ditandai dengan banyaknya pembelajaran yang bisa dilakukan atau variasi proses pembelajarannya bisa secara individu maupun secara berkelompok. Yang ketiga, adanya komunikasi dua arah ya. Kemudian komunikasi dua arah ini terjadi jika siswa tidak hanya mendengarkan guru, tapi siswanya juga aktif dalam pembelajaran. Kemudian guru sebagai fasilitator, ya, guru sebagai fasilitator, motivator, dan juga sebagai apa tadi perencana atau pengelola kelas yang baik tentunya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah fleksibel dan tidak mengekang. Jadi dengan pembelajaran yang interaktif tadi kita memberikan siswa kita kebebasan untuk mengeksplorasi apapun yang mereka ingin lakukan. Seluas-luasnya kita memberikan kesempatan siswa untuk mengeksplorasi apa yang mereka ingin ketahui. Jadi seperti itu, sehingga suasana kelas pembelajaran interaktif tadi demokratis dan juga menantang tentunya. Oke, ini adalah syarat-syarat yang harus kita perhatikan apabila kita ingin membangun sebuah strategi pembelajaran yang interaktif. Yang pertama, kita harus bisa menggunakan model pembelajaran yang bisa membangkitkan motivasi, minat, dan gairah belajar siswa. Kemudian model pembelajaran yang digunakan harus bisa merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Ya. Kemudian model pembelajaran harus mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Kemudian model pembelajaran harus dapat menjamin perkembangan kegiatan dan kepribadian siswa. Kemudian model pembelajaran yang digunakan harus dapat mendidik siswa dengan teknik belajar mandiri maupun secara kelompok. Jadi model yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari.